Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita terakhir kali dari Pulau Sumatera di Pulau Andalas ini perjalanan terakhir yakni di Bumi Rafflesia. Hah? Bumi Rafflesia Bengkulu. Bumi Rafflesia. Rafflesia itu apa? Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia, padahal yang banyaknya sawit Pak. Tapi dia tetap menyombongkan diri dengan kalimat Bumi Rafflesia, padahal banyak sawitnya. Ya udah nggak apa-apa lah, manut membahagiakan orang Bengkulu. Apa salahnya, kan kasihan mereka di Bengkulu ini masyarakatnya sedikit banyak dan primitif dan hanya sayang ganteng. banyak banyak sawitnya. Sawitnya. Baik. Banyak karet. Kita di Bumi Rafflesia. Rafflesia, ini terakhir kali perjalanan kita ke daerah Sumatera ini. Insyaallah setelah ini Senin kita akan kembali, yakni saya sendiri dengan para rombongan. Mohon doanya semoga lancar, berkah, selamat sampai tujuan, dihindarkan dari virus corona dan dihindarkan dari godaan setan gurungan manusia dan setan gurungan bangsa jin. Sampeyan kalau ngomong setan jangan lihat saya. Baik para sahabat disemuliakan Allah, kali ini kita nanti insya Allah akan saya jelaskan satu titik gangguan gaib, yaitu tempelan, santet dan ain. Tapi terlebih dulu kita mari bersolawat atas Nabi dengan harapan semoga kita diakui sebagai umatnya. Meskipun wajah kita nggak layak masuk surga sebenarnya, kan? Coba lihat wajah kita masing-masing. Nah, ya kan? Kita ini ahli surga kan nggak seperti kita ini. Kata Hasan Basri itu, orang yang menjelekkan dirinya di depan umum itu termasuk sombong dan riya. Menjelekkan diri di depan umum, jadi ya tetap benar seperti dia yang tampan saya, malah nggak sombong, justru dia saya yang paling buruk, jadi itu malah sombong di depan umum kok. Ya gitu menurut Hasan Basri. Para sahabat, mari kita baca sholawat atas Nabi, semoga kita dikumpulkan kelak di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun wajah kita ini jauh dari kebaikan ya, dan amal kita kurang. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuda ilaih mamara layani wa dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuda ilaih mamara layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baik para sahabat, sebelum kita mengetahui titik-titik mana sih sebenarnya menjadi pusat gangguan gaib, ketempelan, santet dan ain, terlebih dahulu saya memberi kesempatan kepada Ketua PWJRA di Bengkulu, sekaligus juga pengasuh komunitas ngopi udut ngopi bareng komunitas ngopi bareng, dan juga Pagar Nusa Kabupaten Muko. Beliau ini ketuanya Pagar Nusa. Ketua atau Dewan Khos? Dewan Khos. Wah ya, kalau Dewan Khos bareng. Jadi di sini ada Dewan Khos, ada yang Dewan Khos-khosan. Nah, iya, para sahabat. Jadi kepada beliau saya beri waktu untuk menyampaikan perkembangan JRA dan harapan ke depan seperti apa. Kepada beliau Gus Miftahul Huda Al-Calimi, apa dia?
Al-Hakimi. Oh, lah tulisannya kok Al-Hakimi. CH. Oh, CH. Al-Hakimi fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JRA dimanapun berada, alhamdulillah beliau guru besar kita Gus Amak Gus Allama Alauddin sudah tiba di bumi Rafflesia. Baru tadi habis maghrib beliau sampai di Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah JRA di Provinsi Bengkulu walaupun stagnan, ini kita jujur ini stagnan, walaupun stagnan, alhamdulillah kita sudah punya beberapa cabang. Muko-muko, Kota Bengkulu, Kepahyang, Seluma, dan Bengkulu Utara. Lebong belum ya? Belum. Cabang. Sahabat semua dimanapun Anda berada, saya sebagai Ketua Jam'iyah Ruqyah Azwaja Provinsi Bengkulu sangat berbahagia dengan rawuhnya atau datangnya guru besar kita, mujiz kita, Gus Allama Alauddin Siddiqi. Jadi harapan kami dengan kehadiran beliau di bumi Rafflesia. Jadi Rafflesia itu diambil dari kata, dari bunga Rafflesia yang ditemukan oleh Raffles. Raffles itu adalah orang Inggris. Ditemukan pertama kali, jadi di situ menjadi ikonnya kota Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu ini adalah bagian dari dulu dari pecahan dari Sumatera Selatan. Ya Pak ya. Iya. Jadi baru beberapa periode gubernur. Tapi alhamdulillah walaupun keadaannya masih banyak sawitnya, masih sedikit penduduknya, tapi dari golongan jin alhamdulillah juga sangat banyak. Rata-rata jin ya seperti beliau ini, penampakan jin ini salah satu jin yang terlihat. Jadi seperti moto kita, moto JRA, jin itu lucu, imut-imut, dan gemesin. Nah ini beliau jin yang terlihat. Beliau adalah ketua PC JRA Kepahyang yang pertama kali, insya Allah ini besok pelatihan JRA di Kabupaten Kepahyang. Hari Sabtu Kepahyang, hari Ahad di Kota Bengkulu di pesantren Hidayatul Komariah. Kalau di Kepahyang di pesantren Darussalam. Yang punya saudara, punya teman bisa ikutan gabung untuk gabung dengan Jam'iyah Ruqyah Azwaja menjadi praktisi Ruqyah An-Nahdiyah. Sahabat semua dimanapun Anda berada, para senior, para suhu, para sesepuh, terkhusus Gus Abdul Wahab, Gus Nur, apa kabar Gus Nur? Gimana perutnya? Katanya diet, mudah-mudahan udah mengecil. Saya masih teringat terus sama Gus Nur ketika di Bengkulu. Beliau tidak mau pulang, tapi berhubung sudah ditelepon istri, lagi di mana, lagi ngapa, sama siapa, kapan pulangnya, ditelepon kok nggak bisa, kenapa? Jangan lupa oleh-olehnya, kata istri di rumah. Terkhusus kepada guru kita, guru besar kita Gus Allama Alauddin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga beliau masih bisa selalu membimbing kita semuanya, bisa selalu menuntun kita kembali ke JRA Bengkulu.
kita akui atau saya akui, dari semua PWJRA yang ada, Bengkulu ini salah satu yang stagnan. Maksudnya berjalan di tempat. Sekuat tenaga kami dan kawan-kawan kami di Bengkulu tetap berusaha sebisa mungkin untuk mensiarkan Al-Quran lewat Jam'iyah Ruqyah Azwaja. Harus diingat, satu-satunya Ruqyah JRA ini adalah bagian dari LDNU. Jadi orang NU sekarang jangan takut dengan yang namanya Ruqyah. NU sudah punya Ruqyah, yaitu Jam'iyah Ruqyah Azwaja. Nah, ini dakwah kita semuanya untuk memberikan pemahaman kepada semua. Oh, Ruqyah ini bukan NU, tidak. Jadi Ruqyah ini bisa mengobati semua penyakit, baik lahir maupun batin, medis maupun non medis. Jadi jarak antara Kepayang tempat pelatihan besok, kebetulan beliau Gus Ahmad tadi sudah ada di sini, beliau habis urut, habis pijit, beliau tadi terkena sedikit gatal-gatal, sudah diruqyah. Alhamdulillah beliau sudah sehat kembali, dan besok insya Allah akan diadakan pelatihan di Pondok Pesantren Darussalam yang tidak jauh dari sini. Jarak antara tempat saya dan tempat latihan ini sangat jauh, ujung di ujung. Mungkin kalau di Jawa ini kabupaten, di Jawa ini provinsi, di Bengkulu atau di Sumatera kabupaten. Sangat jauh dan masih sangat primitif, masih sepi. Hanya kanan kiri banyak sawit, karet, hanya itu. Kalau di Jawa kanan kiri sudah mall, mau beli apapun bisa, meskipun kita juga jarang beli. Sahabat semuanya, sahabat Jam'iyah Ruqyah Azwaja dimanapun Anda berada, doanya mudah-mudahan JRA Provinsi Bengkulu bisa istiqomah mendakwahkan Al-Quran di bawah bimbingan guru kita, guru besar kita, mujiz kita, beliau Gus Alama Alauddin, terus bisa istiqomah berkembang sehingga benar-benar JRA itu bisa bermanfaat bagi manusia khususnya dan jin. Jadi ruqyah ini bisa mengobati jin dan manusia, tidak cuman manusia, jin juga. Jin yang sulit jodoh juga bisa diruqyah, jadi dapat jodoh. Ini ada jodoh jin di sini. Nah, dan mungkin hanya itu, mengislamkan jin dan lain sebagainya. Dan kedepannya ruqyah di Provinsi Bengkulu khususnya semakin besar, semakin istiqomah, semakin pokoknya semakin maju sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Insya Allah dengan ruqyah jadi santri tambah sedikit. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu santri, ini santri apalagi santri salaf, ini kalau pulang hanya dua kalau menurut saya, bisa nyuwuk dan bisa ceramah. Kalau tidak bisa dua-duanya, ya hilang santrinya. Oh, santri ini nyuwuk, ada orang kesurupan sudah jadi ustadz, anaknya rebel kok datang ke
dukun. Naudzubillah. Makanya guru besar kita Gus Amal luar biasa, memberikan ilmu yang sangat mudah untuk dipraktekkan praktis sehingga sangat bermanfaat, terkhusus bagi santri-santri yang lulusan pondok yang masih takut sama jin, belum bisa ngobati. Insya Allah akan bermanfaat. Hanya itu, mudah-mudahan acara besok lancar dan guru kita Gus Alama Alauddin selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Ininya itu kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para sahabat. Ini ya, saya ada duduk sini dulu. Ini sebelum saya lanjut para sahabat, ini saya mau tanya dulu. Ini Gus Huda ini setiap ngomong atau ceramah ini kok kok kayak ada sweater di kepalanya, ini gimana, itu ada filosofinya enggak? Ini sweater ini. Sweater itu gimana? Agar kelihatan lebih ganteng, walaupun tidak pakai juga sudah ganteng. Iya. Jadi ketua PBJ Bengkulu ini paling keren. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini beliau ini Dewan Khos Pagar Nusa. Saya tanya, Pagar Nusa ini kok gondrong, kebanyakan gondrong? Ya, saya sih setuju aja gondrong, asal bukan giginya yang gondrong. Pertanyaannya, kok Pagar Nusa ini identik dengan kegondrongan itu? Ini sebenarnya ada filosofinya enggak sih? Kita hanya tabarukan kepada guru besar Pagar Nusa yaitu Gus Maksum Jauhari. Cuman bedanya kalau Gus Maksum Jauhari ini rambutnya panjang, kalau digibaskan keluar apinya. Kalau sahabat-sahabat semua selain saya, ini kalau digibaskan ketombe yang keluar. Ada coro ya. Allah, Masya Allah. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah, demikian untuk sambutan dari Ketua PBJ Bengkulu. Selanjutnya mohon maaf, saya ingin langsung praktek aja, depannya di sini. Nih saya ingin tunjukkan kepada panjenengan semua, ya, ini sekaligus kan, cara deteksi 3 titik gangguan gaib. Jadi yang dimaksud kemarin, saya mohon maaf, kemarin ada yang banyak yang melihat video saya, ternyata kecewa. Kenapa kecewa? Ya sebagian ada kecewa, sebagian ya tidak kecewa karena sudah dari awal sudah saya beritahukan bahwa saya lagi di mobil. Ketika saya di mobil, nanti kalau sinyalnya habis ya mohon maaf, berarti muter-muter ya habis juga. Sebagian ada yang kecewa dan sebagian yang ada tidak yang kecewa. Tetapi intinya kekecewaan itu berasal dari hati yang nggak lapang. Jadi saya harapkan panjenengan nanti jangan kecewa. Nonton video saya jangan kecewa. Walaupun yang video saya tapi yang keluar ternyata gondrong gitu kan, jangan kecewa, karena kekecewaan itu akan berimbas pada hati yang kotor, sehingga panjenengan apapun gampang kecewa, ya kan, sama istri kecewa dan seterusnya. Janganlah. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah, 3 titik gangguan gaib. Gangguan gaib yang dimaksud adalah gangguan yang cenderung dari jin secara murni. Nah, kita tahu bahwa ada korin-korin dari bangsa jin, tapi itu kita tidak bahas. Yang di sini yang kita bahas adalah gangguan murni yang jin luar ya. Kalau korin itu memang dari setiap manusia ada. Nah, kita tidak menghalangi tidak membahas hal itu. Nah, karena itu sulit dideteksi dengan titik-titik tertentu. Tetapi untuk jin yang asli, yakni makhluk Allah yang diciptakan di kodratnya, fitrahnya di alam gaib, yaitu jin, itu ketika masuk manusia ada tempat-tempatnya. Nah, sebagaimana para ulama sebutkan, sedangkan manusia itu kalau dimasuki jin, titik-titik itu yang paling kuat untuk ditempati gangguan gaib. Apa itu gangguan gaib? Yang pertama yaitu masus seton, ketempelan. Nah, ketempelan atau santet. Yang ketiga ain. Kalau korin, saya ulangi, saya tidak membahas karena nggak ada titiknya itu. Korin itu ya nyerang dari segala penjuru. Summalatyanahum min baini aidihim min khalfihim an aimanihim an syama'ilin. Baik,
para sahabat semua yang dimuliakan Allah, berikut ini adalah jin, maaf kok jin. Astral. Bukan. Dia ini adalah praktis ketua PC JRA Kepahian Bengkulu. Beliau ini dari Jombang Sumobito. Jadi para sahabat yang suka beliau ini sebenarnya saya mau panggil Pak siapa namanya? Pak siapa yang satunya? Mantung, tapi beliau lagi berhalangan kayaknya mau kemarin meruqyah siapa sih? Mbak Siska itu. Mbak Siska atau siapa sebelah? Si Sanda itu satu anak. Oh, satu anak. Oh iya, Mbak Siska. Mbak Siska sebelah. Jadi saya akan praktekkan ke beliau satu contoh. Berarti beliau mana saja yang titik. Jadi nanti cenderung kalian itu totok di bagian, bukan totok cenderung ketik ya. Totok kan sesuatu yang bersifat fisik. Jadi di tangan ini kan ada ujungnya. Kalau dia dipencet namanya totok. Tapi kalau semua itu namanya pijat. Kalau semua telapak tangan begini kan namanya lus-lus. Jadi nah dilus-lus. Jadi begini lus-lus. Ini kalau begini lus-lus. Tapi kalau begini totok. Kalau begini set totok juga. Makanya ada totok bedek, itu halilintar apa-apa. Ini totok lebih ini. Nah, ini ya totok. Nah, nanti kita tidak seperti itu. Kita sentuhan aja lah. Jadi bebas. Bisa totok, bisa tepuk, tapi daerah situ. Baik para sahabat, yang pertama adalah kefemfelan. Mana titik? Jadi kalau panjenengan semua ada gangguan gaib yaitu kefemfelan. Nah, kalau tidak percaya begini, silahkan kalian cek ya keluarga kalian yang di rumah sana. Kan di rumah sana ada yang lampunya sering mati di kamar mandi. Saya ulangi, di kamar mandi diganti 4 bulan mati lagi, diganti yang 4 bulan mati lagi. Itu tidak perlu diterawang. Di situ pasti ada khubusi wal khaba'is. Ada yang namanya jin ya. Tanpa kalian terawang, tanpa kalian raga sukma pun di situ ada jin. Dan itu tidak usah kamu kaget, ya kan? Nah kalau sering mati malah mati terus. Nah kemungkinan malah nggak ada lampunya, ya kan? Kalau mati terus kan nggak ada lampunya. Yang saya maksud ini lampu diganti sering mati, lampu diganti sering mati, begitu. Maka para sahabat dia nanti akan mengeluhkan pusing. Mengeluhkan apa? Pusing. Nah kali ini saya akan menunjukkan cara yang paling efektif atau panjenengan semua bisa hanya dengan satu ayat yaitu Al-Falaq An-Nas. Untuk mengeluarkan gangguan tersebut dengan mudah dan dalam hitungan detik. Pertama, ketempelan. Nah, pertama yaitu ketempelan para sahabat. Ketempelan, kalau tidak percaya begini, cari mulai sekarang atau besok atau nanti malam rumah di sekitar kalian, tanya orang sekitar situ yang lampunya suka mati. Ya, kalau di kamar mandi biasanya, mohon maaf, kalau ketempelan itu biasanya di kamar mandi atau di kamar. Nah, itu aja. Ya, kalau di teras itu beda lagi. Biasanya memang sihir dan sebagainya. Tapi ini khusus kefemfelan. Maksud saya entah dia ini masul zulmi, masul isqi dan seterusnya. Maka titiknya adalah di sebelah sini, Pak sahabat. Ada 2 titik yang paling prominent. Nah, orang ketempelan ini cirinya sahabat, cirinya adalah di keluhannya di bagian depan, seperti sinusitis. Jadi kalau dia ketempelan jin, misalkan jin tidak suka karena rumahnya diinjak misalkan, dia kemudian masuk ke manusia, dia akan keluhannya di bagian depan, pusing bagian sini Pak sahabat, atau sini, itu tetap dihitung depan. Kenapa? Karena nanti pengaruhnya ke mata dan dia akan ngantuk. Maka dihitung matanya ini. Mata kan kamu pernah lihat enggak mata di belakang? Enggak kan? Jadi terhitung di depan. Ada mata di belakang? Mata ini siapa? Mata kaki. Mata-mata. Iya mata-mata. Nah, maka itu para sahabat biasanya ngantukan dia. Terutama ketika khotib Jumat sudah naik ngantuk. Nah, titiknya di sini. Sampean bacakan Al-Falaq An-Nas. Nah, bisa menghadap ke belakang. Nah, sak kursinya ya. Titiknya ada 2 para sahabat. Tergantung keluhannya. Kalau dia keluhan ada 2 kemungkinan. Yang sering mati lampu di kamar mandi. Nah, tekan dia di sini. Ini ada
otak kecil nih, otak kecil. Nah, biasanya kalau jinnya di tulang ekor, misalnya khodam ya, itu kalau kesurupan dia akan naik ke sini. Kenapa? Karena pengendali ini ibarat setir, setirnya di otak kecil ini, bukan di otak besar yang ini. Ini ada otaknya enggak di sini? Ada ya? Insya Allah ada. Yakin ada? Nah, keyakinan ini penting. Kalau orang nggak punya yakin, nggak punya otak, bahaya. Nah, di sini kecil di sini ada ledok. Nah, di sini sama cukup bacakan Al-Falaq An-Nas. Itu titik pertama ya untuk ketempelan. Contoh ya, saya akan tekan, bisa ditekan, bisa ditepuk. Contoh seperti ini. Nah, dia pejamkan mata, alhamdulillah. Nggak usah alhamdulillah ya. Dia pejamkan mata, buka mulut aja. Diketuk sini. Sampai bacakan Al-Falaq An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Mau saya praktekkan harus ada orang gangguan. Ini harusnya ada bisa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, diulang-ulang. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kalau di kamar mandi dia pusing, Mas sahabat. Tapi kalau dia si jin ini di kamar, ya kan? Maksudnya si jin ini kan inna li hadil buyut awamir. Setiap rumah itu ada jinnya. Biasanya jin muslim di atap-atap. Dan itu Nabi yang mengabarkan, bukan paranormal atau orang indigo atau Mbah Gondrong ya. Mbah Gondrong yang di sana bukan yang di sini ya. Di sini orang baik ya. Ya. Ada dua kemungkinan kalau ketempelannya, ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan masuk ke sini, dia jadi markas. Dan yang kedua di dada. Ayo, ini titik pertama ya. Titik pertama isinya dua loh. Titik pertama aja isinya dua. Sama di uluwati ini, dia di sini. Nah, di sini, sahabat. Nah, di sini ini kan ada dada, ini ada paru-parunya enggak? Ada. Masa deh? Saya kok ragu. Nah, ini rahimnya berapa bulan? 3 bulan ke bulan ya. Nah, yang kedua, ini titik ketempelan para sahabat. Titik ketempelan dia di sini. Nah, di sini. Jadi seandainya duduk bisa duduk, nggak bisa nggak kelihatan. Berdiri berarti. Ini ibu-ibu suka yang berdiri soalnya. Gitu. Nah, perhatikan, di sini kan tengah-tengah ledok para sahabat. Nanti misalkan dia ketempelan jin, wush gitu ya. Di kamar mandinya biasanya kalau di sini itu cenderung jinnya lewat, jadi dia ketempelannya sifatnya tidak masuk, tapi cuman nyerang begini. Tapi kalau sudah masuk berarti di sini. Tapi kalau dia nempel push begitu di sini aja, dan dia nanti akan batuk atau sesak, iya kan? Sesak atau batuk, menaun. Tidak hanya kalau batuk biasa karena sistem imun tubuhnya tidak kuat ya, flu itu kan cuma 3 hari. Lah dia ini batuknya sudah 15 kali, 15 kali, 15 apa? 2 tahun misalkan. Maka dimungkinkan kalau sudah di medis nggak ada penyakit dan sebagainya, itu biasanya ketempelan, bukan santet, bukan santet. Nah, kalau sudah masuk begini, kamu cukup begini Mas sahabat, siapkan kresek, pegang, hamdalah, sholawat. Terus kemudian bacakan Al-Falaq An-Nas cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, karena ini daerah dada, maka kalimat sudur dalam An-Nas dibaca diulang-ulang. Fi sudurin nasi, fi sudurin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ditiup, diarahkan ke mulut ini. Umpama dia kesurupan, berarti jinnya sudah di sini. Misalkan dia tiba-tiba kesurupan, berarti posisi si jin sudah di sini. Kenapa toh kok tahu begitu? Karena jin yang masuk ke tubuh manusia, maka itu kita bisa tentukan titik-titiknya karena dia sudah masuk ke alam syahadah, bukan ke alam gaib. Kalau ke alam gaib sulit karena dia berupa ops. Jadi misalkan di lampu dia, mana dia? Gak bisa sini titik. Dia kan kecil-kecil. Saking kecilnya bisa masuk pori-pori. Lebih kecil dari mikroba. Mikroba ada di teleskop bisa kok. Jin itu makhluk gaib, gak ada fisiknya. Di telepon juga ada penyakitnya. Sini gak ada. Kalau panu ada. Paling kurang ya. Ya apalagi ini tadi apa? Airnya kurang bersih. Jadi seperti itu ketempelan sahabat. Dan nanti sebentar ini ada yang nelpon, kita matikan dulu.
Nah, para sahabat, selain ketempelan apa? Misalkan dia ketempelan ya jin itu seminggu. Kalau didiamkan dia akan batuk, ya kan? Setelah batuk kemungkinan besar adalah menjelaskan ke paru-paru, ke jantung, ke asam lambung. Nah, ketika asam lambung sudah 2 tahun